Septi Susanti. Saya di sini akan menjelaskan pengertian pandangan konstruktivistik. Secara konseptual, konsep belajar diibaratkan sebagai pemberian makna oleh siswa kepada pengalamannya melalui proses asimilasi dan akomodasi. Asimilasi sendiri merupakan proses kognitif di mana seseorang menyatukan persepsi konsep ataupun pengalaman baru ke dalam pikirannya. Sedangkan akomodasi yakni membentuk aturan baru yang sama dengan rangsangan tersebut. Pengertian akomodasi yang lain adalah proses mental yang meliputi pembentukan skema baru yang cocok dengan rangsangan baru dan mengubah skema yang sudah ada sehingga cocok dengan rangsangan itu. Belajar pada hakikatnya adalah aktivitas mental dan psikis yang berinteraksi aktif dalam lingkungan dan dapat menghasilkan perubahan aspek pengetahuan, pemahaman, keterampilan, nilai, dan sikap. Belajar juga dapat dikatakan sebagai pemberian terhadap siswa serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan untuk dikerjakannya. Proses belajar sendiri dikemas dalam sebuah sistem pendidikan yang ada di dalamnya terdapat segala unsur untuk mengatur aspek-aspek perkembangan individu. Konstruktivistik sendiri dikembangkan oleh tokoh yang bernama Vygotsky yang menyatakan bahwa pengetahuan dan perkembangan kognitif terbentuk melalui internalisasi atau penguasaan proses secara sosial. Teori ini melandasi munculnya pembelajaran kolaboratif atau kooperatif. Konstruktivistik merupakan landasan berpikir pembelajaran kontekstual yang dibangun oleh manusia secara sedikit demi sedikit dan hasilnya diperluaskan secara terbatas. Selain itu, ada lagi pengertian dari konstruktivistik sendiri, yaitu suatu filsafat yang menganggap pengetahuan adalah hasil dari konstruksi manusia sendiri. Vygotsky menekankan pada pentingnya hubungan antara individu dan lingkungan sosial dalam pembentukan pengetahuan. Vygotsky juga menekankan bahwa keberhasilan belajar adalah menghadirkan aspek sosial. Konstruktivistik memanfaatkan dan memicu keingintahuan siswa tentang dunia dan cara kerja. Yang selanjutnya adalah pandangan konstruktivistik dalam pembelajaran dan pengajaran. Asumsi dan prinsip pandangan konstruktivistik belajar adalah: yang pertama, belajar adalah proses yang aktif; yang kedua, belajar adalah kegiatan yang adaptif; yang ketiga, pembelajaran terletak dalam konteks di mana semua hal itu terjadi; yang keempat, semua pengetahuan adalah pribadi dan perbedaan. Ini memiliki istilah bahwa informasi tersebut dikonstruksi oleh siswa. Menurut Dover, ia mengungkapkan ada dua gagasan penting yang mencakup gagasan sederhana. Yang pertama, mengatakan bahwa siswa berusaha membangun pengalaman atau pemahaman baru menggunakan pengetahuan mereka yang saat ini. Gagasan yang kedua, mengatakan bahwa belajar itu tidak pasif, dalam artian belajar itu tidak hanya berisi tentang keluhan siswa atau seorang siswa yang hanya menerima apa yang diajarkan gurunya tanpa bertanya. Jadi, siswa diajarkan untuk bertanya jika mereka merasa kebingungan, dan mereka diajarkan untuk aktif dalam setiap sesi tanya jawab. Belajar adalah proses di mana siswa memahami tugas yang ada di sekolah. Dalam konstruktivistik, pembelajaran diibaratkan sebagai proses di mana pelajar membangun ilustrasi internal pengetahuan, pemahaman, pengalaman pribadi. Dalam arti lain, belajar adalah proses aktif di mana pengalaman memiliki peran penting dalam memahami maknanya. Pengajaran konstruktivistik didasarkan pada pembelajaran yang terjadi melalui keaktifan siswa dalam mengetahui makna pengetahuan. Yang pertama, pelajaran konstruktivistik tidak dapat dipandang sebagai pengetahuan yang tidak dikenal. Yang kedua, guru konstruktivistik mempertimbangkan pengetahuan sebelumnya dari siswa mereka dan menyediakan lingkungan belajar yang nyaman untuk belajar siswa. Yang ketiga, karena keterlibatan siswa ditekankan pada metode ini, jadi para guru harus melibatkan siswa dalam pembelajaran dan membawa pemahaman siswa mereka yang saat ini.
Yang keempat, Hofer mengingatkan bahwa waktu harus cukup untuk membangun pengetahuan baru secara aktif. Selama waktu berlangsung, para siswa meningkatkan pengalaman baru mereka dan mencoba untuk mempertimbangkan hubungan-hubungan pengalaman dan untuk memiliki pandangan hidup yang lebih baik. Brooks and Brooks pada tahun 1993 merangkum literatur tentang deskripsi guru konstruktivistik. Yang pertama, mendorong siswa dan menerima siswa. Yang kedua, menggunakan berbagai macam media. Yang ketiga, menanyakan tentang pemahaman konsep siswa sebelum guru membagikan pengalaman tentang konsep tersebut. Yang keempat, mendorong siswa untuk terlibat dalam pembicaraan dengan guru. Yang kelima, mendorong pertanyaan siswa dengan mengajukan pertanyaan dan mendorong siswa untuk saling bertanya dan mencari jawaban dari tanggapan siswa lainnya. Yang keenam, melibatkan siswa dalam diskusi. Yang ketujuh, menyediakan waktu bagi siswa untuk membangun hubungan saling percaya. Yang kedelapan, nilai pemahaman siswa dan kinerja siswa. Proses pembelajaran konstruktivistik menurut Bada dan Olisegun pada tahun 2015. Yang pertama, masalah. Pembelajaran konstruktivistik meminta siswa untuk menggunakan pengetahuan mereka untuk memecahkan masalah yang sulit. Yang kedua, kolaborasi. Mendukung siswa belajar melalui interaksi dengan orang lain. Siswa bekerja dengan teman dan menerapkan pengetahuan gabungan mereka untuk menyelesaikan masalah. Beberapa strategi untuk membantu siswa belajar. Yang pertama, mengidentifikasi pandangan dan gagasan siswa. Yang kedua, menciptakan peluang bagi siswa untuk mengeluarkan ide-ide mereka. Yang ketiga, memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengubah ide dan pandangan mereka. Yang keempat, mendukung upaya mereka untuk berpikir ulang dan mengulang kembali gagasan dan pandangan mereka. Prinsip teori konstruktivistik antara lain: pembelajaran sosial, peserta didik belajar melalui interaksi dengan orang dewasa atau teman sebaya. Yang kedua, zona perkembangan, peserta didik lebih mudah belajar ketika berada pada perkembangan mereka. Yang ketiga, kognitif, peserta didik secara bertahap memperoleh keahlian melalui interaksinya dengan orang lain. Yang keempat, scaffolding, peserta didik diberikan tugas yang sulit dan realitas dan diberikan solusi untuk menyelesaikan tugasnya. Adapun ciri pembelajaran dari konstruktivistik. Yang pertama, orientasi, yaitu mengembangkan motivasi dan mengadakan observasi. Yang ketiga, elisitasi, yaitu mengungkapkan ide-ide secara jelas untuk mewujudkan hasil observasi. Yang ketiga, restrukturasi ide, yaitu klarifikasi ide, membangun ide baru dan mengevaluasi ide baru. Yang keempat, penggunaan ide dalam banyak situasi. Yang kelima, review atau mengkaji ulang atau merubah dan merevisi ide. Kelebihan dari pembelajaran konstruktivistik. Yang pertama, peserta didik terlibat langsung dalam membangun pengetahuan baru dan mereka akan lebih paham dan dapat mengaplikasikannya. Yang kedua, peserta didik berpikir untuk menyelesaikan masalah, mencari ide, dan membuat keputusan. Yang ketiga, selain itu siswa terlibat secara langsung dan aktif belajar sehingga dapat mengingat konsep secara lebih lama. Yang selanjutnya adalah hakikat anak menurut pandangan teori belajar konstruktivistik. Salah satu teori atau pandangan yang sangat terkenal berkaitan dengan teori belajar konstruktivistik adalah teori perkembangan mental Piaget. Teori ini disebut sebagai teori perkembangan intelektual atau teori perkembangan kognitif. Teori ini digunakan untuk kesiapan anak untuk belajar yang disusun dalam tahap perkembangan intelektual dari lahir hingga dewasa. Piaget juga dikenal sebagai konstruktivistik pertama, yang menegaskan bahwa pengetahuan tersebut dibangun dalam pikiran anak melalui asimilasi dan akomodasi. Lebih lanjut lagi, ia mengatakan bahwa pengetahuan tidak hanya diperoleh dari seorang melainkan juga diperoleh melalui tindakan. Bahkan perkembangan kognitif anak
bergantung pada seberapa jauh mereka aktif dan berinteraksi dengan lingkungannya. Sedangkan perkembangan kognitif itu sendiri merupakan proses di mana keadaan ketidakseimbangan untuk berubah menjadi seimbang. Perbedaan dengan konstruktivistik kognitif, Piaget memiliki perbedaan dengan Vygotsky, menjelaskan bahwa belajar bagi anak dilakukan dalam interaksi dengan lingkungan sosial maupun fisik. Penemuan dalam belajar lebih mudah diperoleh dalam konteks sosial budaya seseorang. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan poin D, yaitu tentang implikasi teori belajar konstruktivistik dalam pendidikan anak. Adapun tujuan dari teori tersebut yaitu ingin menjadikan seorang anak memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan sebuah masalah. Kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga memungkinkan situasi di mana pengetahuan serta keterampilan dapat dicontoh oleh siswa. Pada kurikulum tersebut, siswa diharapkan aktif sehingga dapat menemukan cara belajarnya sendiri yang sesuai dengan dirinya. Guru hanyalah sebagai media fasilitator serta mediator, serta teman yang membuat situasi menjadi lebih kondusif, sehingga terjadilah konstruksi pengetahuan pada dirinya. Hakikat pendekatan konstruktivistik. Ketika ada seorang yang mengejarkan sesuatu, maka orang tersebut selalu menetapkan sasaran yang hendak dicapainya. Untuk mencapai sebuah sasaran tersebut, seorang akan memilih sebuah pendekatan sehingga terjadilah hasil yang optimal. Pada kegiatan pembelajaran di sekolah, pola umum kegiatan sangat menentukan pencapaian serta keberhasilan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh kurikulum, sehingga dapat tercapainya indikator dalam sebuah pembelajaran. Menurut Wina Sanjaya, pola umum pembelajaran merupakan sebuah proses untuk menyampaikan serta menambahkan ilmu pengetahuan. Pada pendekatan pengajaran, pada prinsipnya merupakan cara-cara yang ditempuh oleh guru untuk dapat mencapai sebuah tujuan pengajaran dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, beliau juga berpendapat bahwa pendekatan merupakan titik atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Istilah pendekatan merujuk pada pandangan tentang jadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, sehingga strategi dan pembelajaran yang digunakan dapat bersumber pada teori tertentu. Baik, kita lanjutkan pada poin F, yaitu hakikat pembelajaran menurut teori konstruktivistik. Sebagaimana telah dikemukakannya bahwa menurut teori belajar konstruktivistik, pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari guru kepada siswa. Artinya, siswa harus aktif secara mental sehingga ia dapat membangun struktur pengetahuannya berdasarkan kematangan kognitif yang dimilikinya. Jadi, sehubungan dengan hal di atas, maka dapat dikemukakan 3 penekanan dalam teori belajar konstruktivistik, yaitu sebagai berikut. Pertama, peran aktif siswa dalam pembentukan secara bermakna. Yang kedua, pentingnya membuat gagasan dalam pembentukan pengetahuan bermakna. Next, selanjutnya yang terakhir yaitu mengkaitkan gagasan dengan informasi yang baru diterimanya. Pentingnya keterlibatan anak secara aktif dalam proses pengaitan sejumlah gagasan serta ilmu pengetahuan melalui lingkungannya. Bahkan secara spesifik, Heriode mengatakan bahwasanya seorang akan jauh lebih mudah mempelajari sesuatu jika belajar tersebut didasarkan pada apa yang telah diketahui orang lain. Oleh karena itu, untuk mempelajari suatu materi baru, pengalaman dari seorang akan mempengaruhi proses dari terjadinya pembelajaran tersebut. Selain menekankan tahap-tahap yang perlu diperhatikan dalam proses belajar teori konstruktivistik, Amber mengemukakan proses keterkaitannya antara lain. Yang pertama, siswa membentuk pengetahuan dengan cara mengungkapkan ide-ide yang telah mereka miliki. Yang kedua, siswa menjadi lebih bermakna karena siswa telah mengerti. Ketiga, strategi siswa lebih bernilai. Serta yang terakhir yaitu siswa memiliki kesempatan untuk berdiskusi, saling bertukar pengalaman, serta ilmu pengetahuan dengan teman-temannya. Pendekatan pembelajaran yang menekankan pada teori konstruktivistik akan menjadi peluang pada guru untuk memilih metode yang sesuai, serta siswa dapat menentukan sendiri masa yang diperlukan untuk mengetahui suatu konsep atau pengetahuan. Selain itu, guru juga dapat memberikan penilaian sendiri naik ke pemahamannya terhadap bidang yang ditingkatkan. Pembelajaran konstruktivistik berdasarkan beberapa pandangan
baru tentang ilmu pengetahuan, serta bagaimana ilmu pengetahuan tersebut diperoleh. Pembentukan pengetahuan baru lahir dari proses pembelajaran terlebih dahulu. Pada pembelajaran ini menjelaskan bahwasanya siswa mempunyai berbagai bentuk penyelesaian mereka sendiri dan menguncinya dengan menggunakan hipotesis serta ide-ide baru. Saya akan menjelaskan tentang penerapan pendekatan konstruktivistik di dalam kelas adalah kembangan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara belajar sendiri, menemukan sendiri dan menemukan pengalaman dan keterampilan barunya. Laksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. Inquiry sendiri merupakan kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah. Kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya, dan ciptakan kegiatan belajar dalam kelompok berlandasan teori belajar berupa keterampilan akademik, inquiry, dan sosial. Aplikasi teori konstruktivistik dalam pembelajaran membebaskan siswa dari kurikulum yang berisi fakta-fakta yang sudah ditetapkan, menempatkan siswa sebagai kekuatan timbulnya interest atau minat. Guru bersama siswa mengkaji suatu pesan bahwa dunia itu kompleks, di mana terjadi kebenaran yang datang dari berbagai interpretasi. Kompleks sendiri memiliki arti sejumlah bagian. Guru mengakui bahwa proses belajar serta penilaiannya merupakan suatu usaha yang kompleks, susah dipahami, tidak teratur, dan tidak mudah dikelola. Banyak sekolah yang mengelola perbedaan siswa di bidang kemampuan dan pencapaian akademis melalui pengelompokan, kemampuan antar kelas, penjaluran atau pengelompokan kembali ke dalam kelas terpisah untuk mata pelajaran tertentu. Aktivitas belajar merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan proses belajar mengajar siswa, karena pada prinsipnya belajar adalah berbuat. Ia harus aktif melakukan kegiatan, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari. Partisipasi mahasiswa berdasarkan indikator partisipasi disajikan sebagai berikut, yaitu berbuat sesuatu untuk memahami materi pelajaran dengan penuh keyakinan. Lalu berdasarkan hasil pengamatan, sebagian besar mahasiswa telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran dengan cara memperhatikan penjelasan dosen, mencatat, mengajukan pertanyaan kepada dosen mengenai hal-hal yang masih membingungkan. Namun, terdapat beberapa mahasiswa yang berpartisipasi secara pasif, yakni hanya mendengarkan tanpa mencatat. Yaitu ada sarana belajar. Konstruktivistik menekankan bahwa peranan utama dalam kegiatan belajar adalah kegiatan belajar itu sendiri. Kegiatan belajar sendiri adalah aktivitas mahasiswa dalam membentuk pengetahuannya sendiri. Berpikir kritis. Berpikir kritis dapat diartikan sebagai upaya seseorang untuk memeriksa kebenaran dari suatu informasi menggunakan upaya seseorang untuk memeriksa kebenaran dari suatu informasi tersebut. Dengan menggunakan ketersediaan bukti, logika, dan kesadaran akan menggiatkan kondisi sosial yang semakin kompleks dan kemajuan teknologi informasi, mendorong pertukaran informasi yang belum terverifikasi. Sebelum seseorang mampu berpikir kritis sesuai proses di atas, ia perlu memiliki kemampuan dasar berpikir. Lalu yang H ada prinsip-prinsip dasar Vygotsky. Salah satu kontribusi Vygotsky yang paling penting terhadap pemikiran psikologi adalah fokus perhatiannya pada aktivitas yang bermakna sosial sebagai sebuah pengaruh terhadap pikiran sadar manusia. Ia berusaha menjelaskan pikiran manusia dengan cara-cara baru. Ia menolak introspeksi dan menimbulkan banyak lagi keberatan para behavioris. Ia tidak ingin menjelaskan tentang kondisi-kondisi pikiran sadar dengan mengacu pada kondisi kesadaran. Teori Vygotsky berfokus pada interaksi dari faktor-faktor interpersonal atau sosial, individual sebagai kunci dari perkembangan manusia, interaksi dengan orang-orang di lingkungan sadar atau misalnya program magang kolaborasi, menstimulusasi proses-proses perkembangan dan mendorong pertumbuhan kognitif. Tetapi interaksi-interaksi itu tidak berguna jika dipandang menurut makna tradisional, yaitu memberikan informasi pada anak-anak. Mereka akan mentransformasi pengalaman mereka berdasarkan pengetahuan dan karakteristik pengetahuan mereka, dan mereka mengorganisasi ulang struktur mental mereka. Sekian, terima kasih.